Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perpajakan internasional yurisdiksi pemajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Piani Putri dengan NIM 22102014. Saya Muhammad Rifli Agustian dengan NIM 2210-2022. Dan saya Elena Arindia dengan NIM 22102023. Nah, kami akan mempresentasikan tentang 5 jenis penghasilan dalam P3B antara negara Indonesia dan Cina dengan interpretasinya beserta asas yurisdiksi. Nah, berikut adalah penghasilan dari harta tidak bergerak yang berada di dalam pasal 6. Next. Interpretasi pasal 6 yaitu pasal 6 dalam perjanjian ini mengatur pemajakan atas penghasilan yang diperoleh dari harta tidak bergerak termasuk pertanian dan kehutanan, penggunaan, penyewaan, atau bentuk lain pemanfaatan harta tidak bergerak, penghasilan dari perusahaan yang memiliki harta tidak bergerak atau dari pekerjaan bebas yang menggunakan harta tersebut, pajak dikenakan di negara tempat harta tidak bergerak berada, bukan di negara tempat pemilik harta berdomisili. Dalam penghasilan dari harta tidak bergerak, asas yurisdiksi yang berlaku, pasal ini menerapkan asas sumber karena pajak dikenakan di negara tempat harta tidak bergerak berada, negara tempat harta berada memiliki yurisdiksi untuk memungut pajak atas penghasilan yang dihasilkan dari harta tersebut. Next. Selanjutnya ada penghasilan dari pelayaran dan penerbangan yang berada di pasal 8. Next. Nah, interpretasi pasal ini yaitu yang pertama, laba dari pengoperasian kapal dalam jalur internasional. Laba dari suatu negara dapat dikenakan pajak di negara tersebut, tetapi pajak yang dikenakan akan dikurangi 50%. Yang kedua, laba dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur internasional. Pajak yang akan dikenakan di negara tempat berdomisili penerbangan tersebut berdomisili. Yang ketiga, ketentuan juga berlaku untuk usaha gabungan atau perwakilan yang beroperasi secara internasional. Artinya, aturan yang sama juga diterapkan untuk bentuk kerjasama internasional terkait pelayaran dan penerbangan. Nah, asas dalam pelayaran dan penerbangan yaitu asas domisili dan juga asas sumber. Yang pertama, asas domisili. Ayat 2 menunjukkan bahwa laba dari operasi pesawat udara hanya dikenakan pajak di negara tempat perusahaan tersebut berdomisili. Ini sejalan dengan prinsip bahwa negara asal suatu perusahaan memiliki hak pajak atas penghasilan globalnya. Yang kedua, asas sumber dengan pengurangan pajak. Ayat 1 menunjukkan bahwa negara tempat laba dihasilkan atau sumber laba tetap dapat mengenakan pajak atas operasi kapal laut di jalur internasional. Namun, terdapat pengurangan pajak sebesar 50% yang mencerminkan perjanjian untuk menghindari pajak berganda. Selanjutnya yaitu penghasilan dari pekerjaan bebas yang berada pada pasal 14. Nah, untuk interpretasinya, pasal 5 mengatur pemajakan penghasilan dari jasa profesional atau pekerjaan bebas berdasarkan dua kondisi. Yang pertama itu dikenakan pajak di negara pihak lainnya jika wajib pajak memiliki tempat tetap di negara tersebut untuk menjalankan kegiatannya. Yang kedua itu wajib pajak berada di negara tersebut lebih dari 183 hari dalam 12 bulan berturut-turut. Dan jasa profesional mencakup dokter, insinyur, pengacara, arsitek, akuntan, pendidik, dan bidang seni atau sastra. Nah, untuk asas yuridiksinya yaitu asas sumber, di mana pajak dikenakan di negara tempat jasa berada jika memenuhi syarat, yaitu tempat tetap atau lebih dari 183 hari. Nah, untuk asas domisili, pajak tetap dikenakan di negara asal kecuali ada ketentuan perjanjian yang mengalihkan hak pajak ke negara sumber. Selanjutnya itu ada penghasilan dari imbalan direktur yang berada pada pasal 16. Nah, untuk interpretasinya, yaitu ketentuan ini menyatakan bahwa jika seseorang yang merupakan penduduk suatu negara, misalnya Indonesia, menerima imbalan sebagai direktur dari perusahaan yang merupakan penduduk negara lain, misalnya Cina, maka negara tempat perusahaan berdomisili dapat mengenakan pajak atas imbalan tersebut. Nah, untuk asas yuridiksinya, yaitu ketentuan ini mencerminkan asas sumber atau source principle, karena satu, pajak dikenakan di negara tempat perusahaan berdomisili, bukan hanya di negara tempat tinggal direktur. Yang kedua itu imbalan direktur dianggap berasal dari negara tempat perusahaan berdomisili, sehingga negara tersebut berhak mengenakan pajak. Yang ketiga, hal ini berbeda dari
gaji biasa yang biasanya dikenakan pajak di negara berdomisili penerima. Karena imbalan direktur dikaitkan langsung dengan keberadaan perusahaan yang membayarnya. Lalu yang terakhir ada artis dan atlet pada pasal 17. Next. Yang dimana pasal ini mengatur pemajakan atas penghasilan artis dan atlet yang berkegiatan di negara lain. Jadi pada ayat 1, penghasilan artis atau atlet dapat dikenakan pajak di negara yang tempat kegiatannya dilakukan. Lalu ayat kedua, jika penghasilan diterima oleh pihak lain atau agen manajer atau perusahaan, di negara tempat kegiatan tetap berhak memajikannya. Lalu ayat yang ketiga, penghasilan dari kegiatan dalam program pertukaran budaya resmi dapat dibebaskan dari pajak di negara tempat kegiatan berlangsung. Lalu di sini ada asas yurisdiksi yang berlaku, itu ada asas sumber dan asas domisili. Kalau asas sumber, di mana pasal ini mengutamakan asas sumber karena pajak dikenakan oleh negara tempat kegiatan dilakukan dan bukan hanya negara domisili artis atau atlet. Lalu negara tempat artis atau atlet tampil memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Lalu yang kedua ada asas domisili, yang dimana artis dan atlet tetap menjadi subjek pajak di negara domisilinya, tetapi hak pemajakan utama ada pada negara tempat kegiatan dilakukan. Dan hanya dalam kasus tertentu, misalnya pertukaran budaya. Jadi negara sumber bisa membebaskan pajak, yang berarti negara domisili tetap bisa mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Kekurangan yang dimaafkan. Terima kasih.